kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi, nilai error yang kita punya menjadi 1 kurang confidence level, yaitu 1 kurang 0,9772, ya, dapat dari yang di sini. Nilainya menjadi 0,0228. Ingat, error itu adalah alfa. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa si nilai alfa kita, karena ini adalah sistemnya alfa per 2, dari awal kita sudah hitung ini untuk alfa per 2, jadi kita ambil bahwa sebelah kiri alfa per 2-nya adalah 0,0228. Sebelah kanan sama. Karena jangan lupa kalau yang ini ya, ini adalah ketika nilai Z-nya kurang dari minus 2, kalau yang ini adalah ketika nilai Z-nya lebih dari 2. Dan nilai 2 itu sebenarnya adalah ini errornya. Jadi, p-value kita adalah 0,0228 yang kiri ditambah dengan 0,0228 yang kanan. Jadi, 0,0456. Nah, sekarang kita mengetahui ya, kesimpulannya apa? Karena nilai p-value kita menjadi 0,0456, di mana nilai ini kurang dari alfa yang 0,05, maka kita akan mengatakan kita akan tolak H0. Jadi ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa diameter rata-rata baut kita itu tidak sama dengan 30 mm. Ya, jadi sebenarnya ketika kalian menggunakan uji yang seperti ini, uji Z atau uji p-value, itu hasilnya pasti akan sama, cuman beda caranya aja. Nah, untuk ringkasan step by step-nya ada di exhibit 9.2 kalian, bisa kalian lihat dari step 1 sampai 5. Kemudian, kita mau mencoba mengetahui sebenarnya apa sih koneksi antara tutel kita dengan confidence interval, ya, yang sudah sempat kita pelajari sebelumnya. Nah, di dalam confidence interval, ya, ketika sigma diketahui, kita tahu asumsinya apa saja, ya. Standar deviasi sigma diketahui, si populasi sifatnya distribusi normal, kalau nggak normal pakai ukuran sampel yang besar, confidence interval estimate-nya jadi seperti ini, ya, untuk rumusannya. Nah, jadi apa sebenarnya hubungannya? Sebenarnya hubungannya, misal kita bisa menggunakan data seperti ini ya. Kalau misalnya kita punya X bar 29,84, sigma 0,8 N100 dengan confidence interval kita 95%, ya. Jadi kita menggunakan contoh yang dari tadi kita udah hitung. Nah, ini kan plus minus ya confidence intervalnya kan? Karena ini plus minus. Berarti batas bawahnya dengan rumus yang ini, batas atasnya dengan rumus yang ini. Oke, X bar minus Z alfa per 2 kita tadi 1,96 kali sigma dibagi akar N. Ya, yang atasnya berarti X bar plus Z alfa per 2 kita kali sigma dibagi akar N. Ya, jadi nilai kita adalah 29,6832 sampai 29,9968. Ini untuk nilai rata-rata baut kita atau dari si mu-nya. Nah, dari interval ini saja, itu tidak mengandung nilai yang kita inginkan, yaitu kita mengatakan rata-ratanya adalah 30. Nah, interval ini aja nggak mencapai 30. Ya, jadi hubungannya seperti ini. Maka kita bisa mengatakan bahwa dari confidence intervalnya aja sudah sangat jelas bahwa kita akan menolak H0-nya. Dengan kita mengatakan alfanya ketika 0,05 seperti itu. Ya. Ini cara mencari nilai Z. Kayaknya sih kalian sudah tadi ya, banyak ke double, saya lupa. Jadi cara mencari nilai Z itu adalah confidence level kita mau berapa. Misalnya kita mau 95%. 95% berarti alfanya adalah 1 minus 95%, yaitu 0,05. Kalau total berarti alfa per 2, jadi 0,025. Nah, sehingga confidence level untuk total itu menjadi 1 kurang alfa per 2, yaitu 0,975. Nah, kan nilai Z-nya adalah segini. Jadi kalau kalian punya one tail, alfanya tetap yang 5%, ya, nggak perlu dibagi 2 lagi. Berarti confidence level kalian ya tetap 95%. Berarti kalian ngambil yang angka 95.
yaitu yang di sini. Berarti nanti Z kalian adalah 1,65. Seperti itu. Nah, berikutnya kita mau menguji uji hipotesis untuk mean di mana kita tidak tahu nilai sigma atau standar deviasi populasi. Ya, jadi seperti biasa kalau tidak tahu berarti kita akan menggunakan nilai S atau standar deviasi sampel kita. Nah, karena ada perubahan ini berarti kita akan menggunakan distribusi T, bukan distribusi Z-nya ya, untuk menguji si A0-nya. Nah, saat menggunakan distribusi T, kita harus mengasumsikan populasi tempat yang kita ambil sebagai sampel itu sifatnya berdistribusi normal. Ya, itu wajib harus ada. Kemudian untuk langkah dan konsep serta kesimpulan itu sebenarnya sama dengan yang tadi. Jadi contohnya seperti apa? Jadi kita tahu misalnya biaya rata-rata kamar hotel di New York itu katanya itu adalah $168 per malam. Nah, untuk tahu ini benar atau tidak, kita mau coba ambil sampel acak dari 25 hotel. Ternyata dari hasil sampel ini dikasih tahu bahwa rata-rata sampel ini biaya rata-rata kamar hotelnya itu adalah $172,5 dengan standar deviasi dari rata-rata itu adalah $15,4. Nah, kita melakukan uji hipotesis pada alfa sama dengan 0,05. Di mana, ingat, di sini dia udah step S, bukan sigma. Berarti kita asumsikan bahwa distribusi populasinya adalah normal. Ya, jadi distribusi populasi dari biaya rata-rata kamar hotel di New York itu berdistribusi normal. Nah, dari kalimat ini kita harus menentukan sendiri H0, H1-nya apa. Ya, kita ngomong ya bahwa biaya rata-rata kamar hotelnya adalah 168. Stop, gitu kan. Lalu X-bar-nya adalah 172,5. Stop sampai di sini. Nah, karena ini ngomongnya uji hipotesis mean, berarti kita mau ngambil data mean sebagai H0 dan H1. Dan ingat, uji hipotesis itu untuk data populasi. Sehingga kita bukan menggunakan yang X-bar, tapi kita menggunakan yang 168. Jadi kita akan menggunakan di mana mu itu sama dengan 168 untuk H0. Kalau H1 berarti mu tidak sama dengan 168. Ya, jadi data ini yang kita gunakan. Kenapa kita nggak menggunakan lebih kecil atau lebih besar? Karena di sini nggak ada informasi. Misalnya dia nggak ngomong biaya rata-rata kamar hotel di New York itu kurang dari 168. Nah, kalau dia ngomong state-nya seperti itu, berarti itu masuknya H1. Berarti mu itu kurang dari 168. Jadi H0-nya menjadi mu lebih besar sama dengan 168. Oke, kita mencoba menghitung dengan data yang tadi sudah kita ketahui. Oke, H0 adalah mu sama dengan 168 dan H1 adalah mu tidak sama dengan 168. Dan ini tetap detail. Oke, alfanya 0,05, N-nya 25. Ya, ini N-nya 25. Lalu degree of freedom, karena kita ngambil uji T berarti ada degree of freedom, di mana rumusnya adalah N kurang 1, jadi 24. Nah, secara statistik ya kita hitung aja. T-stat adalah X bar kurang mu dibagi S dibagi akar N. Ya, dapat nilainya 1,46. Kalau kita gambarkan, areanya akan menjadi, karena ini tutel, berarti penolakannya ada di kiri dan di kanan. Oke. Nah, kita mencari critical value untuk ketika T, ya, T dengan degree of freedom 24, untuk alfa per 2, yaitu 0,025. Hati-hati ya, karena total jadi carinya bukan 0,05 tapi 0,025. Nanti kalian akan mendapat nilainya kurang lebih plus minus, karena kan total 2,0639 ya. Jadi dapat di sini. Nanti kita cek dari nilai kita tadi kan 1,46 itu ada di mana? Oh, ada di area sini nih. Dia kurang dari 2,0639 tapi tidak sampai daerah sini, ya kan? Berarti kita bisa mengatakan kita tidak tolak H0. Bukan diterima ya, tidak tolak.
kita tidak tolak H0, jadi tidak cukup bukti bahwa biaya rata-rata sebenarnya berbeda dari 168. Nah, koneksinya apa antara si tutel ini dengan confidence interval juga? Kita sudah sempat belajar juga confidence interval untuk ini kan? Ya, setelah kita hitung dengan menggunakan rules yang sudah pernah kita pelajari, nilai mu-nya itu antara 166,14 sampai 178,86. Di mana hipotesis kita 168, berarti memang betul, ya kan? Memang betul bahwa si data ini punya rata-rata 168. Ya, makanya kita tidak tolak H0-nya. Nah, ini cara mencari nilai T, ya, untuk mencari nilai ini yang tadi plus minus 2,0639. Jadi karena kita punya alfa 0,05, kita cek ini tutel atau one tail, ya kan? Nah, ini tutel. Oke, tapi meskipun kalian lihat di area distribusi T yang ada di buku kalian, tabel distribusi T, ya, dia ini area kita itu adalah area hanya one tail sebenarnya, cuma upper tail area doang kan. Nah, makanya kita carinya tetap yang alfa per 2. Jadi alfa per 2 0,025, berarti kan 0,05 bagi 2 ya. Jadi ini nilainya. Jadi kita cek untuk critical value di mana upper tail-nya ini adalah 0,025. Lalu degree of freedom ya, tadi n kurang 1 yaitu 25 kurang 1. Jadi 24. Jadi makanya nilainya 2,0639. Seperti itu cara mencarinya. Nah, sebenarnya kita ada cara untuk p-value juga sebenarnya untuk si distribusi ini ya. Hanya memang kita menggunakan cara dari komputer ya, dari laptop kita, karena memang tidak bisa menggunakan dari kalkulator manual seperti ini maksudnya ya. Kalkulator manual itu maksudnya yang tadi kita menghitung p-value ini ya. Jadi tinggal nanti ada Excel guidance-nya ya. Nanti kalian pelajari saja. Ya, ini contoh p-value-nya yang dilakukan di buku kalian ya. Hasilnya pasti kurang lebih akan sama sebenarnya. Lalu kita punya one tail test. Kalau dari tadi kita bermain two tail. Nah, one tail itu berarti kita hanya punya satu nilai kritis atau critical value-nya ya. Jadi kita mengatakan H0 lebih di mana mu lebih besar sama dengan 3, di mana H1-nya adalah mu lebih kecil dari 3. Ini kita bisa mengatakan ini adalah lower tail. Karena nanti si alternatif ini akan difokuskan pada area di lower ya. Area penolakan, area kita ini adalah di lower karena kurang dari 3. Jadi kita lihat di sini ya bergantung dari H1 untuk menentukan dia lower atau upper. Jadi kalau misalnya yang upper gimana? Kalau H1-nya lebih besar. Seperti itu. Ya, ini bentukan dari yang lower ya. Jadi kalau lower area penolakan di kiri. Sedangkan kalau upper area penolakan di kanan. Jadi misalnya kita punya contoh nih ya. Seorang manajer industri telepon itu lagi berpikir bahwa tagihan telepon seluler pelanggan bulanan itu meningkat. Nah, rata-ratanya sekarang lebih dari 52 dolar per bulan. Dia ingin mencoba menguji ke asumsi ini. Ya, hipotesis ini. Karena dia udah state bahwa rata-rata lebih dari 52 per bulan. Kalau begitu, dia masuknya ke one tail. Jadi masuknya mu lebih dari 52 ya. Jadi otomatis H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 52. Dan dia masuk yang upper tail. Oke. Nah, ini bentuk hipotesisnya. Oke. Jadi ini yang bisa terjadi di mana kalian hanya dikasih tahu ada kondisi ini, kalian yang tentukan hipotesisnya baik dari segi konversi matematikanya atau kalimatnya. Nah, sekarang kita mau mencoba menghitung ya.
karena dia menggunakan model, maka kita akan mengambil ya. Ini contohnya dia